Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan sungguh tidaklah seseorang itu senantiasa berkata jujur atau berlaku jujur, ya, kecuali akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala siddiqan, sebagai orang yang jujur. Ya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kebohongan itu sesungguhnya mengantarkan seseorang kepada kedurhakaan, yaitu kemaksiatan, kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya, ya, kedurhakaan itu akan menghantarkannya kepada neraka. Wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan sungguh tidaklah seseorang senantiasa berkata bohong, melainkan akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzaban, sebagai pembohong. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menerangkan pertama tentang pentingnya kejujuran. Ya, pentingnya kejujuran. Karena yang namanya kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang baik, kepada perkara-perkara yang baik. Sebaliknya kebohongan, ya, akan mengantarkan kita kepada kedurhakaan, kepada perbuatan dosa. Ya, dimana kalau kita semakin banyak melakukan dosa, maka hal itu akan mengantarkan atau menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan alangkah pentingnya, ya, untuk kita kembali ingatkan tentang sifat kejujuran ini yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang beriman itu agar masuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya lah kalian bersama orang-orang yang jujur. Masuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Teramat penting bagi kita sekarang untuk betul-betul menekankan masalah kejujuran, khususnya di zaman sekarang ini, ya, yang kita saksikan ini banyak kita saksikan kebohongan-kebohongan. Kejujuran yang pertama kali yang penting untuk kita tanamkan adalah kejujuran kita di hadapan Allah. Ya, kejujuran kita di hadapan Allah ini yang paling penting. Kita betul-betul jujur atau tidak dengan keimanan kita. Ya, ibadah kita betul-betul jujur. Jujur dalam arti, ya, antara perbuatan dan hati itu benar-benar selaras. Ya, antara perkataan dengan hati itu benar-benar selaras. Perbuatannya terlihat baik, maka niatannya pun harus baik. Perkataannya terlihat manis, ya, demikian pula harusnya hatinya. Tidak ada kepentingan dalam ibadah itu kecuali hanya mengharap keridhaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman sekarang orang sudah memiliki banyak kepentingan-kepentingan. Maka kita harus memiliki kejujuran. Ya, dan dalam banyak perintah-perintah agama itu sesungguhnya terkandung di dalamnya secara tidak langsung perintah agar kita berlaku jujur. Ya, contohnya perintah untuk ikhlas. Ikhlas itu hakikatnya adalah jujur. Jujur dan tulus ketika kita melakukan kebaikan, ya, bahwa kebaikan itu tulus kita lakukan semata-mata dalam rangka untuk mengharap ridha siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Dalam ikhlas itu terdapat kejujuran. Karena itu orang yang tidak ikhlas nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa taala sebut bahwa dia adalah pendusta, kan seperti itu. Ya, sering kita sampaikan di sini,
tentang 3 golongan manusia yang nanti akan menjadi bahan bakar api neraka untuk pertama kalinya. 3 golongan. Yang pertama adalah siapa? Ya, orang yang berilmu, orang yang disebut di dunianya, sudah disebut, ya, sudah dapat gelar atau sudah dapat julukan atau sudah dapat panggilan di dunianya sebagai ulama. Ulama, ya, penuntut ilmu. Dalam riwayat lain adalah orang yang pandai membaca Al-Quran, ya, dan di dunianya dia sudah mendapatkan sanjungan. Kemudian golongan yang kedua adalah siapa? Al-Mujahid, orang yang dikenal sebagai orang yang berjihad di jalan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunianya dia sudah mendapatkan sanjungan dari manusia bahwa dia adalah seorang mujahid. Yang ketiga adalah orang yang apa? Dermawan. Ya, orang yang dermawan yang di dunianya juga sudah pernah mendapatkan atau manusia-manusia memanggilnya sebagai orang yang dermawan. Ya, 3 orang ini akan menjadi, ya, bahan bakar pertama api neraka. Kenapa? Bukankah mereka beramal dengan amalan yang hebat, ya, amalan yang besar dan lain sebagainya? Jawabannya iya, mereka mengamalkan amalan besar, tetapi sayang amalan itu tidak dibangun di atas apa? Keikhlasan. Ya, mereka lakukan hanya ingin mendapatkan sanjungan dari makhluk, pujian dari makhluk. Karena itu Allah bilang kepada tiap-tiap golongan tersebut, Allah mengatakan kadzabta. Nah ini, kadzabta, engkau dusta. Di hadapan Allah mereka masih berani untuk berdusta. Artinya apa? Sifat kebohongan itu sudah mendarah daging pada apa? Dirinya. Sampai-sampai di hadapan Allah pun masih berani untuk apa? Berdusta. Nauzubillah. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dahulu di dunia menuntut ilmu untuk apa? Ya, menuntut ilmu agama untuk apa? Maka orang ini mengatakan, ya, ta'allamtul ilma fika. Aku menuntut ilmu demi mengharap ridhamu ya Allah. Allah bilang kadzabta, kamu dusta. Nah ini, kamu dusta. Innama talabtal ilma liyuqal alim faqad qila. Ya, engkau tidaklah menuntut ilmu kecuali hanya untuk mendapatkan julukan, sanjungan sebagai apa? Alim. Ya, faqad qil kata Allah, dan sanjungan itu telah kamu dapatkan. Dan alangkah banyaknya sekarang, karena sekarang ini fasilitas untuk menuntut ilmu sangatlah mudah. Ya, kadang-kadang tidak sedikit orang menuntut ilmu memang tujuannya hanya ingin mendapatkan apa? Sanjungan. Dan memang berat, ya, menuntut ilmu agama, kemudian apa itu namanya, membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit apa? Hati. Selalu ada hawa nafsu. Ya, macam-macam hawa nafsu yang menjangkiti orang-orang yang menuntut ilmu agama. Terkadang menginginkan dunia, ya, terkadang menginginkan apa itu namanya, popularitas. Ya, terkadang menginginkan untuk mendapatkan pengikut yang sebanyak-banyaknya. Sehingga terjadi apa yang namanya iri dengki. Ya, terjadi saling hujat menghujat, wal iyadu billah, apalagi kemudian dibungkus, ya, dibungkus seolah-olah apa yang dia bahas ini, hujatan-hujatannya dibungkus seolah-olah berdasarkan karena agama, berdasarkan karena kepentingan agama, padahal terselip di dalamnya hawa nafsu yang tersembunyi, ingin ditokohkan, ingin dianggap paling unggul, ingin dianggap paling berjasa dan lain sebagainya. Ya. Nah ini, maka dari itu kita sampaikan bahwa kejujuran yang pertama kali, yang paling penting adalah kejujuran kita di hadapan Allah. Bahwa salat subuh kita ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya mengharap ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat subuh yang kita lakukan. Ya, kemudian yang lain-lain juga seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam di akhirat nanti, ya, akan memberi gelar kepada 3 golongan itu yang di dunianya mendapatkan sanjungan-sanjungan yang hebat.
Satu adalah orang yang alim, yang kedua mujahid, yang ketiga adalah seorang yang dermawan, seorang yang banyak berinfak. Masing-masing di hadapan Allah masih saja berdusta. Dia mengatakan, kami beramal itu hanya untuk mengharap wajah-Mu ya Allah, keridhaan-Mu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau apa? Dusta. Wal iyadu billah. Maka tadi kita katakan banyak perintah-perintah dalam agama ini yang sesungguhnya di dalamnya terdapat secara tidak langsung unsur keikhlasan yang diperintah, unsur kejujuran yang diperintahkan. Seperti perintah untuk ikhlas. Perintah untuk ikhlas ya sesungguhnya adalah perintah agar kita jujur di hadapan siapa? Allah. Kemudian juga perintah untuk menasehati. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ya, hak muslim yang harus dipenuhi oleh muslim lainnya ada berapa? Sittun, ada 6. 6 ini bukan menunjukkan pembatasan, tapi diantaranya yang penting 6. Ya, di antara 6 itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idzastansahaka fansah lahu. Kalau dia meminta nasihat, meminta saran, meminta masukan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fansahu, dalam riwayat lain fansah lahu, maka nasihatilah dia. Nasihatilah dia, berilah dia masukan, berilah dia saran. Ya, dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah apa? Nasihat. Ya, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Di antaranya kata Rasulullah, ya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk masyarakat kaum muslimin pada umumnya. Ketika kita memberi saran, maka pertanyakan, saran itu apakah betul-betul murni kita menginginkan kebaikan kepada pihak yang kita berikan kepadanya saran? Karena nasihat itu tidaklah dikatakan nasihat kecuali disertai dengan ketulusan. Ya, berasal dari kata nasoha yang artinya ya menyaring. Nasohal asala idza saffahu. Kata para ulama, nasoha itu adalah menyaring. Biasanya dulu orang-orang menyaring madu supaya madunya menjadi apa? Jernih, kotoran-kotorannya tidak terikutkan. Ya, seperti itulah nasihat ketika kita memberi masukan kepada siapapun, kepada pemimpin ataupun kepada rakyat. Betul-betul kita tulus. Ya, ketika kita memberi nasihat kepada pemimpin, ya kita tulus, bukan karena ada kepentingan-kepentingan. Ya, kalau sekarang orang penuh dengan kepentingan. Ya, hatinya selalu membawa kepentingan. Padahal itu adalah urusan-urusan yang sangat besar terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Ketika dia memberi nasihat kepada seorang pemimpin, nasihatnya tulus. Demikian pula sebaliknya, ketika memberi nasihat kepada masyarakat kaum muslimin secara umum, maka nasihatnya pun apa? Tulus. Ya, tidak ada kepentingan-kepentingan yang dia bawa. Ya, nah zaman sekarang hal itu adalah yang menjadi sangat apa? Langka. Karena itu apa? Di akhir zaman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terjadi banyak kebohongan-kebohongan. Ya, kebohongan-kebohongan, dan dosa kebohongan yang paling besar zaman sekarang ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh media. Itu kebohongan-kebohongan yang besar, yang berbahaya. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqur ruwaibidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at,
Ya, akan ada nanti di akhir zaman itu sanawatun khadda'at. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Ya, tahun-tahun yang penuh dengan apa? Tipu daya. Bagaimana itu? Yusaddaqu fihal kadzib. Orang pendusta dianggap sebagai orang yang apa? Jujur. Ya, orang yang suka bohong dianggap sebagai orang yang jujur. Ya. Kebalikannya apa? Wa yukadzdzabu fiha shadiq. Dan orang yang jujur dianggap sebagai orang apa? Pendusta. Orang-orang dia sekarang orang-orang berkecimpung dalam agama, dianggapnya dia punya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan luar. Jadi kita membawa pesan dari luar. Ya Allah. Ya. Padahal kalau negara ini peduli dengan keamanan, orang-orang berilmu, para ulama juga sangat perhatian dengan keamanan. Ya, kalau negara ini peduli dengan perdamaian, ya kita juga, ya orang-orang yang berilmu agama juga sangat peduli dengan apa? Perdamaian. Apapun yang membawa kemaslahatan untuk umat manusia, ya kita juga seperti itu. Sangat berusaha. Ya, tapi itulah lihat zaman sekarang ini. Ya, wa yukadzdzabu fiha shadiq. Orang-orang yang jujur dianggap sebagai apa? Pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang khianat, pengkhianat malah diberi amanah. Itu zaman sekarang kan? Wa yukhawwanu fihal amin. Dan orang yang amanah malah dianggap sebagai apa? Pengkhianat. Orang yang amanah dianggap pengkhianat. Kemudian kata Rasulullah, wa yantiqur ruwaibidah. Zaman itu berbicaralah ruwaibidah. Ya, yang dinamakan oleh Rasulullah ruwaibidah, berbicara. Artinya dia diberi akses untuk berbicara. Padahal kita semua berbicara nggak sekarang ini? Berbicara. Tapi di sini berbicara artinya perkataannya didengar. Coba lihat sekarang yang bicara Islam di media siapa? Ya, sungguh miris kita sebagai umat Islam. Mohon maaf, ya, kalau yang berbicara Islam itu orang model, mohon maaf saya sebutkan ya, Abu Janda misalnya. Miris nggak sebenarnya kita sebagai orang Islam? Ditampilkan di media orang seperti itu, kita nggak tahu dia orang pesantren atau apa, ya belajar di mana, tapi ya ditampilkan. Itu salah satu ciri ruwaibidah, itu model ruwaibidah. Harusnya kita menangis. Kalau perlu demonstrasi, kalau kita lihat orang itu muncul di media berbicara tentang Islam. Ya, itu zaman sekarang. Yantiqu, diberi akses untuk berbicara. Siapa? Ruwaibidah. Ya, banyak orang, bukan dia aja, banyak juga orang berbicara di media, ya, berbicara untuk kemaslahatan umum, berpenampilan Islam luar biasa dan lain sebagainya. Kadang juga pakai sorban dan lain sebagainya. Ya, waliyadzubillah. Ya, karena media juga jangan-jangan punya kepentingan. Media mana ada yang tulus? Apalagi kalau di belakangnya ada partai dan lain sebagainya. Umat Islam ini harus cerdas. Kita itu harus orang yang umat Islam itu ya itulah jauh dari agama. Umat Islam itu harusnya menjadi orang yang cerdas. Silakan lihat berita, tapi untuk dipercaya janganlah. Ya, jangan. Memangnya mereka orang-orang soleh? Iya kan? Kalau tidak kafir ya dia fasik, kan gitu. Bukan berarti saya memukul rata semua karyawannya seperti itu, ya enggak. Tapi tidaklah itu tidaklah salah kalau kita katakan itu pada umumnya seperti itu. Pemberitaan-pemberitaan itu dibaliknya ada kepentingan. Karena itu kalau kita mendengar berita ya dengar sebagai dengar biasa informasi yang tidak kita yakini ya silakan aja. Tapi untuk kita jadikan itu dasar untuk melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu penilaian, maka kita umat Islam yang bodoh kalau gitu. Ya. Padahal kita diajarkan untuk tidak mudah menerima berita, tidak mudah menerima informasi, khususnya di akhir zaman yang banyak kebohongan. Banyak dengan kebohongan. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman,
Kalaulah datang kepadamu orang-orang fasik, ya, lawannya orang fasik itu orang-orang taat. Mana berita zaman sekarang dari orang-orang taat? Mana berita? Ya, tidak terdengar. Makanya ulama zaman dahulu itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus selektif menerima berita. Kenapa hadis ini bisa sampai kepada kita ini? Karena ada ilmunya. Ilmu bagaimana menyaring hadis supaya kita nih tenang. Ini hadis memang perkataan Rasul. Padahal jarak antara kita dengan Rasul itu berapa abad coba? 14 abad. Tapi kita yang menuntut ilmu bisa tenang ini kita sampaikan kepada umat, apalagi setelah kita baca muttafaqun alaihi. Oh, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena ulama membuat ilmu yang fungsinya adalah untuk menyaring berita supaya informasi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh umat bukanlah ilmu pengetahuan yang palsu, yang dusta. Nah, kadang-kadang umat Islam dengan kebodohannya, apalagi juga para ustadz kalau begitu, ya, tidak menghargai jerih payah ulama terdahulu. Ketika apa tidak menghormati jerih payah ulama terdahulu? Ketika dia tidak pilih-pilih, tidak berusaha menyaring mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah. Ya, dikatakan udahlah nggak usah ribut-ribut udah. Ya, yang penting hadis ini diamalkan. Diamalkan. Yang penting hadis ini disebut dalam kitab. Kok seperti itu cara berpikirnya? Yang penting disebut dalam sebuah kitab seolah-olah sudah pasti benar. Ya, terus untuk apa ada ulama-ulama dahulu? Ulama dahulu luar biasa. Dia tinggal misalnya di Bukhara. Bukhara sekarang di sekitar Persia. Terus dia ke Mekah. Habis ke Mekah dia ke Mesir. Ya kan? Habis ke Mesir dia ke Syam. Ya, terus balik lagi berpuluh-puluh tahun. Untuk apa? Untuk mendapatkan hadis, kemudian mendapatkan komentar ulama tentang hadis, untuk kemudian disusunlah buku Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disaring, disajikan untuk umat. Ini yang betul-betul saya bertanggung jawab bahwa ini betul-betul perkataan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dalami Islam, ilmu Islam dengan dalam, kita akan dapati bahwa agama ini agama luar biasa. Ya, agama luar biasa, agama yang dibangun di atas pondasi yang kokoh. Cuma kita ini yang tidak benar-benar mau menghargai agama Islam yang penuh ya dengan kebaikan-kebaikan ini. Di antaranya adalah kita mudah menerima berita, kita mudah menerima informasi. Ya, akhir zaman ini banyak kedustaan-kedustaan, apalagi kemudian kata Rasulullah, wayantiqur ruwaibidah. Berbicaralah tampil di hadapan manusia ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Ya, jelas kata Rasulullah. Rajulun tafih. Rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah. Rajulun tafih, seseorang yang pandir bodoh. Ya, orang yang pandir bodoh, yatakallamu fi amril ammah, berbicara tentang urusan ammah, masyarakat umum, kemaslahatan umum. Maka kita lihat orang berbicara itu apa posisinya, dia sebagai apa? Ya, dia latar pendidikannya apa? Kita nggak tahu dia. Ya jangan kita percaya. Kan seperti itu. Ya, jangan kita percaya orang-orang yang sekarang ini berbicara di media dan kita tidak tahu dia betul-betul orangnya baik, betul-betul tulus. Ya, karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah memarahi seseorang yang memuji orang lain. Ya, dia pernah memuji, ada seseorang memuji di hadapan orang lain seorang lainnya. Dia itu baik, dia itu begini, dia itu begini, dia itu begini supaya diberi jabatan. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Umar bin Khattab, asafarta ma'hu? Engkau pernah gaul dekat dengan dia atau tidak? Supaya terlihat betul-betul akhlaknya itu baik.
Pernah nggak bersafar dengannya? Safar. Safar itu pergi keluar kota. Kenapa safar disebut safar? Nah ini. Safar disebut dengan safar. Safara yasfuru itu artinya menyingkap. Ya, menyingkap. Safar. Safar disebut safar di antara makna yang disebutkan oleh para ulama karena safar itu biasanya menyingkap ya akhlak dan perangai seseorang secara hakikat. Hakikat sifat seseorang biasanya muncul ketika apa? Safar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "As-safar tamahu?" Kamu sudah pernah bersafar dengan dia atau belum? Ya, untuk terlihat dia itu orangnya egois atau mau menolong kawannya, atau dia itu orangnya apa? Setia kawan atau macam-macam. Kalau kita pergi kan macam-macam model orang. Ada yang inginnya dibantu terus, ada yang inginnya membantu terus, ada yang egois, ya teman-temannya berhenti dia ingin terus, macam-macam kan seperti itu. Asafar tama'ahu, engkau sudah pernah bersafar dengannya belum? Ya, engkau sudah pernah memberinya hutang atau belum? Ya, memberi pinjaman uang atau belum? Biasanya kalau kita kasih pinjaman uang kepada orang, di situ baru terlihat. Ya, kadang-kadang terlihatnya baik. Kita tes dengan pinjaman uang aja coba. Zaman sekarang kan banyak orang kita kasih pinjaman uang, ketika kita tagih dia lebih galak daripada kita. Ya, lebih galak, luar biasa. Ada juga orang yang dikasih uang, dikasih pinjaman uang, setelah itu nggak pernah dia bahas lagi. Ya, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Ya, nah itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, itu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, apalagi akhir zaman ini orang banyak memiliki hawa nafsu, menyimpan hawa nafsu, menyimpan kepentingan-kepentingan. Karena itu penting sekali di akhir zaman ini kita menekankan yang namanya apa? Kejujuran. Nih, kalau kejujuran ini menjadi barang yang apa itu namanya langka di tengah masyarakat muslim, maka yang terjadi adalah kita tidak saling percaya jadinya. Ya, kita tidak saling percaya, kita tidak saling apa namanya, tidak saling merasa aman. Tidak saling merasa aman. Dan itu kata Rasulullah. Akhir zaman itu, akhir zaman ya, akhir zaman itu kata Rasulullah akan terjadi di suatu zaman itu kata Rasulullah, la ya'manur rajulu jalisahu. La ya'manur rajulu jalisahu. Apa artinya? Seseorang itu tidak merasa aman dari teman duduknya. Tidak merasa aman itu artinya dia tidak percaya sama teman apa? Duduknya. Ya, boleh dikatakan zaman sekarang sudah hampir-hampir seperti itu. Karena ada banyak orang ngasih bisikan, ngisi masukan, ya, apalagi kepada orang-orang baik, memberi masukan, ya, memberi nasihat, memberi bisikan-bisikan, memberi saran, seolah-olah, ya, seolah-olah baik, padahal di belakangnya terdapat apa? Kepentingan-kepentingan, macam-macam lah. Apalagi kalau ingin mencelakakan, waliyadzubillah.